pada yang terhormat Pak Sutejo selaku fasilitator, kemudian teman CGP Bu Dinar dan saya sendiri Pak Edi Hartono. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching, di mana yang sebagai coach adalah saya sendiri Pak Edi Hartono, kemudian yang menjadi coaching adalah Ibu Dinar Wahyu Larasati, di mana dalam coaching ini kami mendapatkan satu permasalahan, yaitu kepala sekolah memanggil Bu Dinar berkaitan dengan hasil asesmen sumatif matematika kelas 8 yang belum maksimal. Kemudian kepala sekolah melakukan coaching terhadap Bu Dinar. Itu adalah permasalahannya, dan kita mulai akan melaksanakan kegiatan coaching. Untuk waktu dan tempat akan kami pergunakan sebaik-baiknya. Monggo Bungo. Iya Pak. Persiapan. Salam, Mon. Sudah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dinar, silakan masuk. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya sebentar. Kita berbincang berkaitan dengan hasil asesmen sumatif matematika. Untuk ngobrol-ngobrol atau berbincang di sini saja atau mungkin di tempat yang lain Bu Dinar? Di sini saja Pak. Nggih. Ya, setelah saya mempelajari setelah saya mempelajari hasil asesmen matematika, saya perlu berdiskusi dengan harapan ada peningkatan hasil asesmen lebih maksimal. Ya Pak, betul sekali. Karena saya juga merasakan hasil asesmen dari murid-murid saya itu juga kurang maksimal. Seperti itu, Pak. Ya Bu, betul. Di sini saya hanya akan memfasilitasi Bu Dinar untuk menyampaikan permasalahan yang dialami Bu Dinar. Dari pengalaman Bu Dinar mengajar selama ini, adakah permasalahan yang ditemukan di kelas, Bu? Oh iya Pak, ada Pak. Jadi saya ini mengalami permasalahan di mana murid-murid itu ternyata masih kesulitan dalam mengoperasikan bilangan Pak, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti itu Pak. Ya, paham, saya paham. Kemudian Bu, ini Bu, kalau kita kira-kira dari skala 1 sampai 10, dari permasalahan tersebut, Bu Dinar ini di angka berapa ya? Menurut saya, permasalahan ini itu dari skala 1 sampai 10 berada di posisi 6, Pak. Karena kesulitan murid dalam mengoperasikan bilangan yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu sangat berpengaruh terhadap materi yang saya sampaikan di kelas. Sebenarnya sih Pak, materi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu harusnya sudah dikuasai waktu mereka SD. Tetapi mungkin karena pandemi COVID-19, maka murid-murid itu belum menguasainya Pak. Jadi belum maksimal gitu mungkin belajarnya waktu di SD. Jadi mengalami kendala saya di situ Pak. Ya, Menemukannya di situ. saya mengerti apa yang disampaikan Bu Dinar. Memang secara umum karena kita pandemi sehingga permasalahan tersebut timbul. Kita kembali ke semula Bu, ini kekuatan apa yang dimiliki Bu Dinar untuk yang ini kekuatan apa yang dimiliki Bu Dinar
lakukan untuk memaksimalkan hasil belajar murid? Oh iya Pak, yang akan saya lakukan yaitu yang pertama memotivasi murid dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu membuat alat peraga yang dapat digunakan untuk membantu murid dalam memahami materi-materi. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Bu Dinar sudah memberikan hal yang terbaik, sudah menyampaikan apa yang disampaikan. Ini Bu, ini berkaitan dengan perihal tersebut. Kira-kira perihal hambatan apa yang mungkin Bu Dinar temukan berkaitan dengan hasil asesmen khususnya matematika, Bu? Oh iya Pak, untuk hambatan dari hasil observasi saya itu yang pertama eh, sarana prasarana kurang Iya, lengkap ya betul. dari sekolah. Kemudian alat peraga itu sangat minim karena kan kalau mau beli itu juga mahal Nah, ya Pak ya, membutuhkan ya, dana yang banyak seperti itu. Kemudian ya dari kemampuan numerasi murid-murid tadi juga masih rendah seperti itu Pak. Itu adalah hambatan-hambatan saya. ini Bu, kedepannya Bu Dinar sudah memiliki solusi berkaitan dengan hal tersebut. Kira-kira solusi apa yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Iya, Pak. Mungkin solusi dari saya yang pertama yaitu saya akan mengajukan beberapa eh, kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan seperti itu kepada kepala sekolah, Ya, mengajukannya kepada kepala sekolah ataupun kepada standar sarana dan prasarana. Kemudian solusi yang kedua yaitu saya akan membuat alat peraga matematikanya sendiri dengan teman-teman yang lain, menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang dapat saya jumpai dengan mudah di lingkungan sekitar. Seperti itu. ya. Kemudian Oh, ya yang ketiga, eh, menerapkan atau menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Gitu, Pak. ya, saya sangat salut sama pendapat dengan apa yang disampaikan Bu Dinar. Namun dalam hal ini saya ingin mengetahui Bu, sejauh mana cara mengatasi permasalahan hasil belajar siswa yang berdampak pada hasil asesmen matematika ini, Bu. Oh iya, Pak. Dengan cara membuat komunitas praktisi secara daring maupun luring, itu mungkin dapat mengatasi permasalahan yang ada karena eh, dalam prakteknya mungkin saya dalam berkolaborasi dengan guru yang lain mungkin itu untuk mencari waktu yang tepat semua bisa itu kan juga sulit ya Pak. Ya, Jadi mungkin bisa dengan membuat komunitas praktisi secara daring maupun luring seperti itu. Jika ada waktu memungkinkan ya dilakukan pertemuan secara langsung. Tetapi jika permasalahan yang kita temui itu mendesak dan segera untuk dicari solusinya, maka mungkin bisa kita apa ya, mencari jalan keluarnya dengan cara daring seperti itu, Pak. Kemudian ya menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. saya paham ada dua aksi yang dapat saya simpulkan. Bu Dinar ada dua aksi ya, yang tadi Iya. membuat praktisi, kemudian membuat alat peraga. Nah, dari perihal tersebut, Bu, kira-kira mana yang mungkin menjadi prioritas dalam aksi tersebut, Bu? Iya, dalam rencana aksi untuk mengatasi permasalahan di awal tadi ya Pak, untuk memilih salah satu dari Satu, dua prioritas, tadi, ya. saya memprioritaskan yang merancang apa? Memprioritaskan alat peraga sih Pak, untuk membantu cara belajar murid seperti itu.
Oh ya, ya. Saya sudah paham. Nah, kita memang harus belajar membuat skala prioritas. Kemudian ini dari Bu Dinar sendiri nih, alat peraga seperti apa yang akan dirancang oleh Bu Dinar untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Oh iya Pak, kembali lagi tadi ke permasalahan di awal bahwa anak itu kan masih kesulitan Ya, dalam mengoperasikan bilangan, penjumlahan, ya, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, di sini nanti saya akan membuat alat peraganya itu dari permainan ular tangga, Pak. ya, Jadi nanti saya akan membutuhkan 2 buah dadu yang akan dilempar secara bersamaan, Mbak. Jadi nanti Boten. kan akan muncul mata dadu seperti itu. Ada 2 mata Ya, dadu. Kemudian nanti anak itu membuat eh, mengalihkan sendiri atau membagikan makan sendiri atau sendiri. mengurangkan sendiri atau menambahkan sendiri dari 2 mata dadu tadi yang muncul seperti itu, Pak. Ya, Nah, ular tangga tadi dapat digunakan saat jam numerasi ataupun juga di luar jam pelajaran seperti itu. ya, saya juga sudah paham gambaran atau deskripsi yang Bu Dinar sampaikan, namun lebih mendalam lagi, Bu, ini lebih mengetahui jauh mana agar rencana aksi tadi terrealisasi, Bu. Oh iya Pak, saya akan bekerja sama dengan guru yang lain untuk membuat alat peraga tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan mendemonstrasikan Hmm, cara mengoperasikan alat peraga tersebut kepada murid-murid di sekolah. saya menarik sekali apa yang disampaikan Bu Dinar. Namun perlu saya juga mengetahui kira-kira ini, kira-kira ya Bu ya, ini kira-kira eh, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar aksi tersebut bisa direalisasikan? Saya usahakan dalam waktu Berapa? 1 bulan ya Pak ya. Ya, insya Allah ya. Saya tunggu loh Semoga Bu ya. segera bisa langsung digunakan seperti Hmm, itu Pak. ya, terima kasih ini luar biasa sekali. Mungkin lebih cepat, lebih baik. Ya, itu kan Iya lebih Pak, cepat, lebih siap Pak. baik. Kemudian Bu ini Bu, saya hanya menggarisbawahi mudah-mudahan selesai tepat waktu, kemudian bisa digunakan dengan anak-anak, dan saya berharap ini bukan harapan gitu, namun eh, untuk mengukur keberhasilan penggunaan alat peraga ini, apa yang dapat Ibu Dinar lakukan dan bagaimana indikatornya. Oh iya Pak, saya akan mengukur dengan membandingkan eh, melalui grafik dengan nilai sebelumnya Pak. Jadi Sebelumnya. nanti akan terlihat atau meningkat atau sama saja atau malah Ya, menurun seperti itu Pak. hmm, ya, bagus sekali Bu, ini harapannya memang seperti itu. Memang tujuan utama tadi dari depan kita adalah bagaimana kita meningkatkan hasil asesmen anak. Kemudian ini loh Bu ya, ini kan berkaitan kalau yang namanya alat itu kan penuh resiko. Nah, kemudian yang menjadi keprihatinan kita berkaitan gangguan penggunaan alat tersebut, kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi atau apa yang akan terjadi? Mungkin Bu Dinar bisa menjelaskan. Oh iya Pak, mengenai dengan gangguan itu pasti nanti ada dan harus saya Ya, pikirkan dari sekarang ya Pak. ya namanya Jadi anak-anak nih Bu. iya ya Pak, apalagi dikasih permainan ular tangga lah nanti kalau disalahgunakan gitu ya Pak, maka Ya, kemungkinan alat peraga itu bisa tidak dipergunakan bukan. sebagaimana mestinya Pak, itu Pak mungkin Oh ya, gangguannya. ya saya memang kita juga harus
mengantisipasi Bu, karena ini kan yang namanya anak-anak itu kan dunianya lah dunia bermain, kemudian kalau alat peraga digunakan untuk hal-hal yang mungkin kurang efektif gitu kan, nanti kita juga menjadi keprihatinan tersendiri. Ya, terima Ye. kasih Bu Dinar. Tadi panjenengan sudah menggambarkan hal tersebut. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi Bu ini Bu. Saya yakin Bu Dinar sudah melaksanakan kegiatan antisipasi bila alat peraga itu tidak digunakan sebagai mestinya. Kemudian ini Bu, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, bagaimana cara mengatasinya Bu? Menurut Bu Dinar ini bagaimana? Oh iya Pak, nanti saya akan membuat kesepakatan kelas dan menunjuk salah satu untuk menjadi penanggung jawab Jawab. seperti itu Pak. Oh, ya. Ini sudah sesuai dengan kegiatan apa itu namanya, positif nih Bu, kegiatan yang sangat positif atau kesepakatan kelas ini adalah positif. Kemudian dari yang disampaikan Bu Dina saya sudah paham dan berharap ini bisa kita realisasikan. Setelah kita berdiskusi, semoga kedepannya Ibu kedepannya punya komitmen, dan saya ingin tahu sejauh mana komitmen Ibu dalam yang dapat Ibu lakukan. Oh ya, saya akan benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini, Pak. Kemudian akan saya lanjutkan dan akan saya perjuangkan sampai ada peningkatan hasil belajar murid, Pak. Oh, ya. Mungkin saya juga sudah paham. Semoga saja komitmen yang Ibu sampaikan dapat dilaksanakan, dan saya juga perlu tahu siapa saja yang bisa membantu komitmen Ibu Dinar. Yang pertama, yang pastinya adalah dukungan dari kepala sekolah, Pak. Ya. Kemudian rekan-rekan sejawat juga itu yang saya butuhkan. Seperti itu. Terima kasih Bu Dinar. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita sudah melaksanakan coaching. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Silakan Ibu melaksanakan tugas kembali. Iya Pak, terima kasih Pak. Mohon izin untuk meninggalkan ruangan. Sama-sama Bu, silakan. Bon Pak. Sudah, kita lihat waktunya Bu, coba Bu Majan chatting. Semoga chatting ada. Tadi kita disuruh untuk melaksanakan kegiatan refleksi Bu. Waktunya itu masih panjang. Sampai jam Ibu?